لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Anwar rahimakumullah. Alhamdulillah, qadarullah, takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita saat ini di Jumat Legi, Jumat manis. Moga-moga hidup kita manis, rizki kita manis, aktivitas kita semuanya menjadi aktivitas yang penuh senyum, penuh ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga syukur kita dadekno Gusti Allah cinta sayang pada kita semuanya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauh segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, renungan kita pada siang kali ini adalah salat merupakan makanan jasmani sekaligus makanan rohani. Sebentar lagi hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan mengadakan ulang tahun. Ulang tahunnya salat, yaitu di saat baginda Rasulullah SAW dinaikkan untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima perintah salat pada tanggal 27 Rajab. Maka sebentar lagi itu akan ada yang namanya ulang tahunnya salat kita, yang seringkali kita laksanakan setiap harinya adalah 17 rakaat, yaitu salat yang wajib, belum nanti yang salat sunnah yang lainnya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana salat kita menjadi makanan jasmani sekaligus makanan rohani? Yang pertama hadirin, salat adalah menjadi kepasrahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam salat ada bacaan iftitah, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku dalam bentuk apapun, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku adalah lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini senada dengan zikir yang diijazahkan oleh baginda Rasulullah SAW, dibaca pagi dan sore, yaitu bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kita sudah mengatakan ridho, ridho kita, ikhlas kita, Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai Tuhan kita, sebagai pangeran, sebagai
penolong, sebagai apapun dalam hidup kita masing-masing, bahkan menjadi yang maha hebat dalam hidup kita masing-masing. Maka kalau sudah kita ridho, apapun yang terjadi dalam hidup kita masing-masing, kita harus menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ridho, yang senang, yang bahagia, baik susah maupun senang, baik sakit maupun dalam kondisi sehat, baik kaya maupun miskin. Dan dalam kondisi apapun, kalau sudah kita mengatakan raditu billahi robba, kita harus siap diapa-apa nih Gusti Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, salat adalah mi'rajul mukminin. Salat adalah mi'rajnya, tangga kita menjadi orang-orang yang beriman untuk bisa merasakan nikmatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kalau pengen dialog dengan Gusti Allah, salat itulah yang tepat sarana kita untuk berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu sendiri secara bahasa adalah punya arti doa, punya arti zikir, punya arti ingat. Maka dalam sholat itu mestinya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dalam bentuk istilah adalah aktivitas mulai dari takbir diakhiri dengan salam. Ini adalah luar biasa. Takbirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diakhiri dengan salam, kita noleh kanan dan noleh kiri. Kita doakan saudara kita yang sejauh mungkin daerah kanan, moga-moga menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selamat. Ketika kita noleh sebelah kiri, kita melihat dan kita mendoakan di sebelah kiri kita berapa banyak orang, dan kita doakan itu menjadi orang-orang yang selamat. Maka kalau orang sudah bisa mendoakan demikian ini, hidupnya akan senang dan hidupnya akan bahagia. Ada lagi dalam bentuk majas. Majas ini apa maksudnya? Bahwa dalam sholat ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kemudian salam. Ini menunjukkan bahwa suatu saat hidup kita nyaman, hidup kita enak, hidup kita kaya, perusahaan kita jaya saat itu. Tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bangga, jangan sombong. Ada saatnya ruku, ada saatnya mungkin masalah dalam hidup bertubi-tubi. Diuji dengan perusahaan, diuji dengan anak, diuji dengan pasangan hidup, diuji dengan apapun. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan lagi mungkin dalam bentuk sujud, bahwa masalah itu tambah rumit, tambah luar biasa. Tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serumit apapun bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, akan berdiri lagi, akan jaya lagi, akan bahagia lagi. Itulah silih berganti dalam kehidupan kita masing-masing. Ada susah, ada senang. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk sholat kita, yaitu dalam artian majas. Ada lagi dalam bentuk hakikat. Ini memang tingkat tinggi. Semua aktivitas dalam sholatnya adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dialami oleh sahabat Ali karamallahu wajhah. Kalau baginda Rasulullah SAW otomatis sudah kita tidak bilang lagi. Coba baginda Rasulullah SAW kalau sholat sampai kakinya bengkak. Kita jarang seperti itu. Bahkan mungkin bukan jarang, tidak pernah. Kita kalau terawih pengen cari imam yang kilat. Oh, masjid mana yang cepat dicari, bukan masjid mana yang lama, bukan. Maka kayaknya kita bukan kategori yang kakinya bengkak. Kalau baginda Rasulullah SAW kakinya bengkak, luar biasa, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab baginda Rasulullah SAW sudah bisa merasakan, ya Bilal, istarihu bis sholah. Kanjeng Nabi sudah bisa merasakan, ya Bilal, istirahatkan saya dengan sholat. Kita belum bisa. Kita pengen kalau sholat itu cepet-cepetan. Maka kita sentuhan dengan Gusti Allah jarang bisa kita tempuh. Maka Sayyidina Ali ini juga demikian, pernah melaksanakan ibadah sholat yang memang sudah dites sebelumnya. Dan pernah Sayyidina Ali ini sholat, sebelum sholat kakinya kena panah. Sahabat pengen mencabut panah tersebut dari kaki Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Namun Sayyidina Ali melarang, jangan, nanti silakan cabut
panah di kaki saya di saat saya sujud. Maka betul Sayyidina Ali ini kemudian sholat sampai pada tingkatan sujud diambil yang namanya panah ini. Apakah sakit? Mungkin kalau kita melihat sakit, tapi Sayyidina Ali tidak merasakan sakit sama sekali, padahal darahnya bercucuran, merasakan nikmatnya ketemu dengan Gusti Allah. Ini luar biasa. Kayaknya kalau kita pada poin ini belum sampai, sebab sholat yang betul-betul diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala biasanya setelah sholat tambah apik. Maka innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya betul insya Allah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita masih belum bisa, berarti sholatnya kita masih belum sempurna. Sholat yang betul-betul dikerjakan, maka biasanya orang tersebut akan takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, sebagai bentuk makanan jasmani sekaligus rohani, bahwa sholat yang kita laksanakan berjamaah itu menjadi solusi dari berbagai macam masalah hidup kita masing-masing. Ini penting hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita ahli jamaah, semuanya insya Allah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pernah kisah yang luar biasa, yang menarik. Salah satu marbotnya Masjid Al-Akbar Surabaya, bagian pengatur shaf ini karena ahli sholat berjamaah, ahli melaksanakan ibadah yang berupa sholat tepat waktu berjamaah di masjid tersebut, maka beliau takdirnya Gusti Allah lewat dia punya penghasilan berupa mengatur shaf sekaligus hanya las, tukang las. Kalau dipikir koyoke ndak mampu koyoke, tapi ternyata takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat celeng-celeng, lewat menabung, Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain supaya bisa berangkat haji. Setelah selesai dari berangkat haji, orang ini menjadi omong-omongannya para pengurus di takmir Masjid Al-Akbar Surabaya. Kenapa? Sebab setelah berangkat haji bisa beli Fortuner. Fortuner mobil, bukan Fortuner minyak, bukan. Fortuner mobil. Kemudian menjadi permasalahan, ditanya, suruh ada di antara suruh memata-matai. Apa yang dikerjakan kok bisa? Barangkali orang ini korupsi. Ternyata diselidiki, orang ini penghasilannya tidak cukup, tidak mampu. Kok bisa? Karena ternyata orang ini, dan banyak dalil yang mendukung, orang yang sholat tepat waktu berjamaah di masjid, maka orang ini dimudahkan semua urusannya, dimudahkan semua keinginannya, dan apapun menjadi doa-doanya cepat sekali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah yang nyata yang luar biasa. Maka ada beberapa penelitian yang terjadi dalam proses ilmiah. Orang yang kalau sujudnya benar, ternyata orang itu nempelnya kepala ini ketika langsung nempel di lantai, orang itu ternyata bertukaran ion negatif dan ion positif. Bumi ini punya ion positif, sementara kita ini punya banyak ion negatif. Ion negatif itu apa? Mikir utang, mikir masalah, mikir macam-macam, termasuk kesakit atau penyakit yang kita alami. Itu ion-ion negatif. Ketika kita gunakan untuk sujud, maka itu bertukaran ion negatif dan ion positif, langsung diambil oleh yang namanya bumi. Maka memang bagusnya kalau sujud itu langsung kepada lantai, bagusnya memang demikian. Maka ini diteliti dan dilaksanakan penelitian ini oleh Dr. Diauddin Hamid, melihat itu luar biasa. Bahkan lagi ada yang namanya Dr. Fidelma, ini meneliti betul bahwa orang ini kalau kepalanya atau otaknya ada di atas, sulit untuk bisa mendapatkan udara, oksigen, dan sekaligus darah yang segar. Tapi di saat sujud mendapatkan darah yang segar. Dan ini orang ini akan insya Allah mudah terbebas dari berbagai macam penyakit. Maka beliau kemudian masuk Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak selesai di situ, ada waktu subuh. Waktu subuh ini ternyata diteliti adalah waktu yang tepat untuk
mencari rizki. Maka orang yang berjamaah sholat subuh di masjid, maka orang itu akan mudah untuk mencari rizki. Kelenjar teoriknya akan berjalan, komunikasinya akan jalan. Sholat duhur bagaimana? Sholat duhur orang ini akan kemudian berpengaruh kepada hati, yaitu orang itu akan ceria, akan bahagia. Sholat asar, orang itu ternyata berpengaruh kepada kreativitas. Sebab yang namanya matahari sudah oranye, pas dengan tubuh kita, akan mudah sekali punya kreativitas. Di saat maghrib, ini yang sesuai dengan orang Jawa menyampaikan, hati-hati wayai maghrib sande Allah. Sebab di saat maghrib itulah yang namanya auranya jin, auranya setan muncul. Maka zaman dulu anak-anak kita, kecil-kecil kita, itu seringkali kalau setelah maghrib disuruh ngaji, bukan disuruh dulinan, bukan disuruh HP-an. Sekarang mohon maaf, kadang orang tua tidak begitu ngereken, tidak begitu memperhatikan. Anak-anaknya berkeliaran setelah maghrib luar biasa, sehingga mohon maaf, anak sekarang bisa sampai pada tingkatan tuturane angel. Karena apa? Ternyata setelah maghrib itu saat yang pas munculnya jin, munculnya setan. Sehingga kalau anak-anak nakal di saat itu, maka jangan salahkan anaknya, tapi memang kita sendiri sebagai orang tua kurang bisa mengendalikan anak kita masing-masing. Bagaimana kalau sholat isya, jamaah isya, ternyata auranya ini berubah, menyimpan rahasia ketentraman, kedamaian. Maka orang kalau sudah sholat isya, maka hatinya akan damai, tentram. Masuk pada sholat malam, itu akan berubah menjadi putih, berubah menjadi ungu. Dan ini pas dengan ternyata otak kita yang mirip seperti sujud. Maka ini luar biasa. Kalau di saat kita tahajud, kita gunakan perbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini sesuai dengan aura-aura spektrum yang ada di alam dan aura yang ada dalam tubuh kita, termasuk otak kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga yang singkat ini mampu mengetuk diri kita masing-masing terkait dengan bahwa sholat adalah makanan jasmani dan makanan rohani dalam hidup kita dan dalam diri kita masing-masing. Sehingga insya Allah kalau kita sholat tepat waktu berjamaah di masjid yang tercinta ini Al-Anwar, maupun tempat masjid yang sekitarnya yang lain, asal kita berjamaah, insya Allah hidup kita akan dimudahkan, semua masalah kita akan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insya Allah hidup kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan yang insya Allah mendatangkan rahmat, kasih sayang, cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur-umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah barokah, dan moga-moga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika suatu saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم لله رب العالمين.